Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Septia Syabani dengan NIM 240105234 dari kelas 2A D3 Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kanal 2G dan 4G. Bagian pertama yaitu pengertian kanal. Kanal atau channel adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi antara perangkat pengguna dan jaringan seluler. Informasi yang dikirim dapat berupa suara, data internet, maupun informasi kontrol yang digunakan untuk mengatur komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi kanal secara umum. Yang pertama yaitu membawa informasi pengguna kanal digunakan untuk mengirimkan data pengguna seperti suara, pesan teks atau SMS, dan data internet. Yang kedua, membawa informasi kontrol kanal. Digunakan untuk mengirim informasi kontrol yang diperlukan untuk mengatur komunikasi antara pengguna dan jaringan. Yang ketiga, mengatur akses ke jaringan kanal, memungkinkan pengguna untuk meminta dan memperoleh akses ke jaringan seluler saat akan melakukan komunikasi. Yang keempat, melakukan sinkronisasi kanal, membantu sinkronisasi waktu dan frekuensi antara perangkat pengguna dan jaringan agar komunikasi berjalan dengan benar. Yang kelima yaitu mendukung mobilitas pengguna kanal, memungkinkan pengguna tetap terhubung saat berpindah dari satu area cakupan sel ke area lainnya melalui proses handover. Yang terakhir yaitu menjamin kualitas komunikasi kanal. Digunakan untuk memantau dan menjaga kualitas sinyal sehingga komunikasi tetap stabil dan minim gangguan. Selanjutnya yaitu sistem kanal 2G atau GSM. Sistem kanal 2G ada dua jenis, yaitu kanal fisik. Kanal fisik yaitu media transmisi nyata yang digunakan untuk mengirim sinyal. Karakteristiknya yaitu menggunakan TDMA atau Time Division Multiple Access, terdiri dari frekuensi dan time slot. Satu frekuensi radio dibagi menjadi 8 time slot, sehingga beberapa pengguna dapat menggunakan frekuensi yang sama secara bergantian. Terakhir yaitu kanal fisik dibentuk oleh kombinasi frekuensi dan slot waktu yang digunakan untuk mentransmisikan suara maupun data. Jenis yang kedua yaitu kanal logik 2G. Kanal logik adalah kanal yang menunjukkan jenis dan fungsi informasi yang dikirim melalui jaringan seluler. Di mana kanal logik ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu traffic channel. Traffic channel digunakan untuk membawa suara dan data pengguna. Yang kedua yaitu control channel, digunakan untuk mengatur komunikasi antara pengguna dan jaringan. Selanjutnya itu fungsi kanal pada GSM. Yang pertama yaitu membawa informasi suara dan data. Kanal digunakan untuk mengirimkan percakapan telepon dan data pengguna selama proses komunikasi berlangsung. Yang kedua, mengatur akses ke jaringan. Kanal memungkinkan pengguna untuk meminta dan memperoleh akses ke jaringan GSM sebelum melakukan komunikasi. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi. Kanal membantu sinkronisasi waktu dan frekuensi antara perangkat pengguna dan BTS agar komunikasi berjalan dengan baik. Yang keempat, mengirim informasi sistem. Kanal digunakan untuk menyebarkan informasi penting mengenai jaringan kepada seluruh pengguna dalam satu sel. Yang kelima, mendukung paging. Kanal digunakan untuk memanggil pengguna ketika terdapat panggilan masuk atau pesan yang akan diterima. Yang terakhir yaitu mendukung handover. Kanal memungkinkan pengguna berpindah dari satu BTS ke BTS lain tanpa memutuskan komunikasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu jenis kontrol channel GSM. Yang pertama yaitu BCCH, digunakan untuk menyiarkan informasi sistem kepada seluruh pengguna. FCCH digunakan untuk sinkronisasi frekuensi. SCH digunakan untuk sinkronisasi waktu. RACH digunakan oleh pengguna untuk meminta akses ke jaringan. AGCH digunakan oleh BTS untuk memberikan akses kepada pengguna.
PCH digunakan untuk memanggil pengguna ketika terdapat panggilan masuk atau pesan. SDCCH digunakan untuk proses signaling seperti registrasi dan autentikasi. SACCH digunakan untuk mengirimkan informasi kualitas sinyal selama komunikasi berlangsung. Dan yang terakhir yaitu FACCH digunakan saat proses handover, yaitu perpindahan pengguna dari satu BTS ke BTS lainnya tanpa memutus komunikasi. Selanjutnya yaitu sistem kanal 4G. Sistem kanal 4G ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kanal logik. Kanal logik pada LTE berfungsi menentukan jenis informasi yang akan dikirim. Kanal dan fungsinya yang pertama, BCCH digunakan untuk informasi sistem, menyebarkan informasi dasar jaringan kepada pengguna. PCCH digunakan untuk paging, untuk memanggil pengguna yang sedang idle. CCCH digunakan untuk kontrol umum atau untuk pertukaran informasi kontrol awal antara pengguna dan jaringan. DCCH digunakan untuk kontrol khusus pengguna atau membawa informasi kontrol untuk pengguna tertentu. DTCH digunakan untuk data pengguna, membawa data internet seperti browsing, streaming, dan media sosial. Yang terakhir yaitu MCCH dan MTCH, digunakan untuk layanan multicast atau mengontrol layanan multicast. Jenis yang kedua yaitu kanal transport LTE. Kanal transport berfungsi mengatur cara pengiriman data antara kanal logik dan kanal fisik. Kanal dan fungsinya, yang pertama itu DLSCH, digunakan untuk pengiriman data dari jaringan ke pengguna. ULHCA digunakan untuk pengiriman data dari pengguna ke jaringan. PCH digunakan untuk informasi broadcast. PCH digunakan untuk paging pengguna. RACH digunakan untuk akses awal jaringan. Sedangkan MCH digunakan untuk layanan multicast. Selanjutnya yaitu kanal fisik LTE. Kanal fisik merupakan kanal yang secara langsung ditransmisikan melalui udara. Kanal dan fungsinya. Yang pertama PBCH digunakan untuk pengiriman informasi dasar sel. PDSCH digunakan untuk mengirim data downlink. PUSCH digunakan untuk mengirimkan data uplink. PDCCH digunakan untuk informasi kontrol. PHICH digunakan untuk mendukung proses HARQ. PCFICH digunakan untuk memberikan informasi format kanal kontrol. Dan yang terakhir yaitu PRACH, digunakan ketika pengguna pertama kali mengakses jaringan. Selanjutnya yaitu pemetaan kanal. Sebagai contoh, data pengguna berasal dari DTCH yang merupakan kanal logik. Data tersebut kemudian dipetakan ke DLSCH yang merupakan kanal transport. Selanjutnya, data dikirim melalui PDSCH yang merupakan kanal fisik. Dengan proses ini, pengiriman data menjadi lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya yaitu perbandingan 2G dan 4G. GSM hanya memiliki kanal fisik dan kanal logik, sedangkan LTE memiliki tambahan kanal transport. GSM lebih difokuskan pada layanan suara dan SMS, sedangkan LTE lebih difokuskan pada layanan data dan multimedia, dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Selain itu, LTE menggunakan teknologi OFDMA, yang lebih efisien dibandingkan TDMA pada GSM. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kanal merupakan komponen penting dalam sistem komunikasi seluler yang berfungsi sebagai jalur pengiriman informasi antara pengguna dan jaringan. Pada sistem 2G, kanal terdiri dari kanal fisik dan kanal logik. Kanal fisik berfungsi sebagai media transmisi sinyal, sedangkan kanal logik menentukan jenis informasi yang dikirim, baik berupa data pengguna maupun informasi kontrol jaringan. Pada sistem 4G, struktur kanal lebih kompleks karena terdiri dari kanal logik, kanal transport, dan kanal fisik. Kanal logik menentukan jenis informasi yang akan dikirim,
kanal transport mengatur proses pengiriman data. Dan kanal fisik melakukan transmisi data melalui udara. Dengan adanya pembagian kanal yang lebih terstruktur, LTE mampu memberikan layanan komunikasi data yang lebih cepat, efisien, dan memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan GSM. Oleh karena itu, perkembangan dari 2G ke 4G menunjukkan peningkatan teknologi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi modern yang semakin tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.